Pertama kita Brother Jimmy Leo. Ya, saya harus manggil Engku. Engku itu sepupu dari mama saya, jadi Engku Budiman. Kemarin minggu lalu kita 2 minggu yang lalu lah ya, kita ketemu di Bandung, terus kita bicara. Sebelumnya Shalom, perkenalkan nama saya Jimmy. Saya adalah REVP untuk Jabar 4, chapter saya di rest area chapter, itu chapter pertama di rest area dan mungkin sampai sekarang satu-satunya nih, Engku. Jadi mau dilaporkan dulu di Tomang chapter, kami dari kampung, Purwakarta, Ciglam, kalau Bapak Ibu semua yang lagi ke Bandung, kami ada di sebelah kiri di rest area Camp 72A. Istri saya 1, anak 2, 1 di Singapura dan 1 lagi di Hong Kong. Dapat beasiswa, puji Tuhan, biarlah kemuliaan untuk dia. Yang saya ingin sampaikan pada sharing, sebenarnya ini pertama kali saya sharing tentang social movement to glorify God. Ya, di mana kita tahu bahwa Tuhan pengen adanya satu pergerakan yang tadi disampaikan oleh Pak Gunawan. Tuhan tidak salah menempatkan saya duduk di sampingnya Pak Gunawan, pastinya. Dan saya harusnya banyak belajar dari Pak Gunawan. Yang saya tahu bahwa ada di 2 hal yang menjadi rema di dalam hidup saya. 2 ini adalah 1 Korintus 13 ayat 13. Saya bacain saja. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Matius 22 ayat 37 dan 39. Saya bacain juga. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kebetulan saya dari Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat. Kami adalah minoritas, double minoritas. Saya Chinese turunan, kebetulan opa saya Oyong Peng Ho, adiknya adalah PK Oyong Pengkun, pendiri Kompas Gramedia. Dan kami tahu bahwa di sana sebagai double minoritas sangat tough. Selain Chinese juga kami adalah Katolik. Dan kita tahu seperti yang tadi disampaikan Pak Gunawan, Katolik, orang tua saya buka Persekutuan Doa Immanuel dari tahun 84, mungkin beda dikit dari sini. Dan sampai sekarang kita adain persekutuan doanya secara online. Mungkin engkau tahu gereja saat itu sangat didominasi oleh Katolik saat itu. Dan belum ada banyak gereja-gereja Kristen. Tapi yang saya sayangkan, pada saat usia saya 8 tahun, saya sama orang tua pergi ke Mentawai, kita lihat pelayanan di situ, dan yang saya alamin adalah banyak pertentangan antar gereja. Apa yang menjadi dasar dari antara itu adalah di Matius 25. Pada saat aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan hampir rata-rata gereja tidak melakukan itu. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pak Paul Sutopo, mantan Direktur Bank Indonesia, kebetulan saya ketemu dia beberapa kali, dia bilang hampir 10-20% di gereja Katolik adalah orang-orang yang miskin, terlantar, dan harus dibantu. Ya, ada 3 pelayanan yang kami lakukan di rest area, kita sebut adalah Farm to Table Go Digital. Pertama adalah pelayanan karitatif. Pelayanan karitatif adalah pelayanan yang memberi bantuan secara langsung, baik itu makan, minum bagi orang-orang yang terlantar. Kedua adalah pelayanan reformatif, adalah pelayanan yang berupa memberikan keterampilan. Dan kami sekarang ada farm, kami ambil beberapa petani di situ, yang di sekitar rest area Camp 72A, karena kita tahu tahun 2020 pada saat ekonomi sangat jatuh, retail pun jatuh, termasuk rest area juga sepi. Kebetulan Presiden Chapter untuk yang sementara adalah Pak Edi. Di sini dia tahu bahwa kita 6 tahun yang lalu kita pengen punya visi di rest area chapter. Jadi kita sebut rest area 72 chapter.
itu ada 6 orang, kami berkumpul, kita pengen buka yang namanya peternakan ikan, peternakan yang lain, dan itu baru terjadi pada saat setelah pandemi. Jadi kita kumpulin sekarang dari farm to table go digital ada sekitar 70 orang yang kita kasih makan dan kita kasih pekerjaan, dan dari petani kita ada central kitchen di rest area KM72A, dan sekarang kita udah hiring chef internasional, dan itu akan membantu untuk ibu-ibu. Kemarin saya ketemu dengan Keuskupan Agung Bandung, dan juga kebetulan minggu lalu saya diundang di Keuskupan Agung Jakarta, saya bicara hal yang sama. Kita pengen ada di gereja-gereja itu kita akan didik mereka, ibu-ibunya untuk masak atau mengolah satu makanan. Mereka bisa jual sekitar mereka, jika misalnya produknya standar dan bagus, mereka bisa titip jual ke rest area. Itu yang kita sebut adalah reformatif. Yang ketiga adalah pelayanan transformatif, pelayanan berupa pendidikan, pengetahuan, bimbingan umat untuk memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Kita tahu Bapak Ibu semua bahwa di dalam pergumulan saya 7 tahun, saya di rest area itu, saya mencari apa sih, padahal dulunya saya tinggal di Sunter, kantor saya di Sunter, kita punya kantor, saya lama di distribusi kertas, di Sinarmas, di APP dari tahun 96. Tahun 2015 saya tutup karena panggilan saya justru di rest area. Dengan omset yang sudah cukup bagus waktu itu, hampir 180 miliar kita punya omset. Tapi terpaksa saya tutup karena saya lihat ini lebih ke sana, ke rest area. Dan pada saat itu bisa dibilang rest area masih kumuh, kotor karena take over itu. Nah, ya puji Tuhan sekarang kami punya satu visi, ya saya bagi ada 5 tahapan, adalah visi, faith, grace, dan hope dan love. Bagaimana kita punya suatu visi yang seperti tadi Pak Gunawan sampaikan, memberi makan untuk supaya semua gereja-gereja akur. Ya, kita tahu bahwa banyak gereja tidak akur karena memang mereka saling mengambil domba seperti tadi. Ya, jadi kalau bicara tentang domba itu bukan milik kita. Seperti Pak Billy Lantang bilangin, semua ini adalah miliknya Tuhan. Makanya saya tadi tulis pengelola rest area KM72, bukan pemilik Pak. Karena kami punya limit waktu, ada yang 25 tahun, ada yang 35 tahun. Betul ya Pak Billy ya? Jadi kita semua yang kita miliki sekarang, apakah itu umat Tuhan, apakah kita sebagai gembala, kita sebagai pengusaha, kita sebagai apapun, itu adalah titipan Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan bisa memberikan hal itu kepada kita, dan kita harus bisa melakukan yang terbaik. Ada 3 tahapan dari Farm to Table Go Digital adalah sebagai social movement, yang dimana ada social impact-nya, kita memberi dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Kami punya visi adalah 1000 local brand dan local product yang kita akan bimbing di situ, kita inkubasi dan kita akan membantu mereka, dan kita akan keliling roadshow untuk setiap daerah-daerah. Terus social business, dan terakhir ada edukasi. Yang ini memberi dampak pada petani-petani sekitar kami, dan saya rasa ini di 72 hanya sebagai lab, sebagai percontohan, dan ini pun bisa diduplikasi di banyak hal. Ya, nanti saya sangat senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, dan saya rasakan ini pertama kali saya menceritakan hal ini di kesaksian di dalam hidup, di Full Gospel. Yang selama ini kita lebih banyak melakukan itu adalah di internal, dan kami sekarang ada yang seperti tadi 70-an orang itu dibiayain semua dari Farm to Table Go Digital, yang dimana kemarin saya nanya ke direksi kami, bagaimana apakah cukup? Karena pada tahun 2020 pada saat pandemi kami kasih makan 100 orang setiap hari dengan komisaris saya, terus dia titip, boleh nggak ini dilanjutkan di rest area, dan puji Tuhan setiap Jumat kita adain Jumat berkah, kita memberi 150 orang makan setiap minggunya, dan sampai sekarang setiap hari kita kasih makan juga. Tadi karyawan kita kasih makan, kita ngasih makan semuanya, dan Farm to Table Go Digital bisa memberkati banyak orang. Jadi ini yang saya bilang social movement, kami nggak bisa bekerja sendiri, pastinya ada teman-teman di gereja lain, dan pastinya Bapak Ibu semua yang ada di sini sangat terberkati dengan tadi
bahwa Tuhan itu pengen mempersatukan kita, tapi bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Ya, tadi waktunya cuma 10 menit, saya rasa jangan lama, bisa tolong ditayangkan aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Oh ya, ada tayangan. Jadi rest area 72 itu sebelah mana sih biar kada jelas? Jakarta ke Bandung, Bapak Ibu KM 0 naik Setiap terus udah gitu turun di KM 49 belok kanan yang pertama ke arah Bandung itu kami. Apa itu ada petunjuknya kira-kira rest area 72? Ada ya, pokoknya 70, 71, 72. Dia namanya rest area di situ ada beberapa outlet, kita bisa saksikan di tayangannya. Nah, oke, silakan. Setiap hari, tidak kurang dari 5.000 kendaraan singgah di rest area KM 72A. 80% dari mereka singgah untuk istirahat, makan, minum, dan lain-lain. Sajian yang terhidang di meja customer adalah proses ekosistem bisnis yang kita jalankan, yaitu Farm to Table Go Digital. Ekosistem bisnis adalah sebuah gagasan yang sudah kami rencanakan sejak lama. Kami mulai dengan menggandeng para petani yang ahli di berbagai bidang, seperti sayuran, peternakan ayam, dan bahkan pakan ayam itu sendiri, yaitu maggot. Dari sini kami memulai sebuah cerita bagaimana makanan tersebut dapat tersaji dengan memaksimalkan lahan 4.500 meter persegi. Kami menanam cabai, bawang, sosin, kacang, terong, singkong, jagung, ubi, lengkeng, anggur, pare, dan peternakan kelinci, burung, dan ayam. Terlebih lagi, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo sering mengkampanyekan untuk dapat membangun ketahanan pangan sesuai karakteristik daerah tersebut. Dan dari kebun inilah kami juga bisa mengontrol jenis pupuk apa yang dipakai, menanam hal yang tumbuh pada musimnya tanpa pestisida, dan mengkomposisikan nutrisi yang baik. Setelah melewati proses tanam dan telah memenuhi waktu yang cukup untuk menuai, bahan baku mulai diolah di Central Kitchen. Disinilah proses pengolahan dari bahan baku setengah jadi dimulai. Ada banyak pertanyaan kenapa harus ada Central Kitchen, kan bisa langsung di outlet. Rest area KM 72A beroperasi selama 24 jam penuh. Maka dari itu dibutuhkan divisi untuk mempersiapkan bahan baku setengah jadi agar outlet dapat memenuhi kebutuhan customer. Selain itu juga agar standar hygiene makanan dapat terkontrol dengan baik melalui proses QC sebelum distribusi. Tidak hanya itu, prinsip hemat energi, hygiene, dan praktis kami juga terapkan dalam instalasi gas atau suplai bahan bakar dengan menggunakan jenis gas CNG, kompres natural gas dari PT PGN Tbk, perusahaan gas negara. Manajemen stok merupakan peran penting sebuah bisnis tetap bisa berjalan dengan baik. Setiap pengolahan makanan di Central Kitchen akan dimanage dan disuplai oleh warehouse. Makanan yang tersaji untuk customer mulai dimasak dengan variabel jenis makanan itu sendiri, dari mulai makanan lokal Nusantara, yaitu makanan khas Manado, Jawa, Sumatera, sampai dengan makanan-makanan khas berbagai negara diolah di outlet. Yang menarik dari proses masak di outlet adalah makanan yang harus tersaji dengan cepat, tepat, mengingat pola customer di rest area adalah istirahat dalam kurun waktu yang pendek. Di era modern dan digital seperti saat ini, kami juga mencoba mengikuti seperti layanan pemesanan digital, yaitu aplikasi digital. Sebuah aplikasi pemesanan makanan tanpa harus antri dan mengunjungi outlet. Anda tetap bisa berada di kendaraan untuk beristirahat dan menikmati makanan yang Anda pesan. Melalui sebuah event, kami dapat merangkul lebih banyak UMKM di berbagai daerah. Setelah melalui proses bimbingan dari praktisi dan akademisi, yaitu Profesor Dr. PM Budi Haryono, UMKM dibimbing tentang standar hospitality, proses hygiene, dan bisnis. Dalam setiap bulan kami juga menggelar event reguler dan launching produk. Secara langsung, langkah ekosistem bisnis tersebut telah mendukung UMKM untuk naik kelas. Rest area KM 72A, Farm to Table Go Digital. Ya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, itu kami bisa bertumbuh, ini judulnya luar biasa, bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi bagi saya, Farm to Table Go Digital tidak akan bisa terjadi kalau tidak terjadi pandemi. Ya, kenapa? Karena kami punya lahan 13,5 hektar
6 hektar baru kita kelola, masih ada 7 hektar kosong yang lumputnya sangat tinggi. Begitu kemarin pandemi, ada satu petani yang datang ke saya, dia bilang, Pak boleh nggak saya akan bantu untuk mengelola lahannya. Jadi Farm to Table Go Digital juga tidak bisa punya central kitchen kalau Sukianya di rest area KM 72A tidak tutup. Karena dia tutup, dia tinggalin 2,5 miliar, kami kelola itu. Dan Farm to Table Go Digital juga nggak akan bisa ini, karena kalau Eat and Eat di Kokas tidak tutup, karena seluruh aset Eat and Eat di Kokas ada di rest area KM 72. Ini yang saya bilang, kalau punya satu visi, punya faith, pasti kita mengharapkan grace dari Tuhan. Ya, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa apa yang dijanjikan Dia untuk kita bersatu bersama, seperti yang tadi Pak Gunawan sampaikan, untuk bisa memberi makan ribuan orang. Jadi dari 5 roti 2 ikan bisa kasih makan ribuan orang. Dan di Matius 25 ayat 31 sampai 46 berbicara mengenai kasih, dan bicara adalah sesuatu kegiatan yang tidak populer. Jadi Bapak Ibu semuanya, kegiatan tidak populer adalah memberi makan orang. Jadi itu yang banyak ditinggalkan oleh pelayanan di gereja, pelayanan karitatif itu. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang hadir di sini, yang memang petinggi-petinggi gereja, pastor di gereja, pendeta di gereja, ayo bersama-sama melakukan apa yang dilakukan Pak Gunawan. Dan ini merupakan satu visi yang ditaruh di hati saya untuk bagaimana kita bisa bergandengan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya.